Dirgahayu Republik Indonesia ke-79, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Bersama saya Friska Tarianalar, CGP Angkatan 11 Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Dengan fasilitator Ibu Salmiwati dan pengajar praktik Ibu Yeni Puspitasari Nasution. Diseminasi budaya positif di SMA Negeri 3 Kundur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 3 Kundur, di mana pada saat ini diwakili oleh Waka Sarana dan Sarana Bapak Nasrul. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita diberikan kesehatan untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dari Ibu CGP dari SMA Negeri 3 Kundur, yaitu Bu Friska. Selanjutnya selawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mas Karimun dan Selawat Busro. Adapun lagu Indonesia Raya ini akan dipimpin oleh Bu Sulbiati. Kepada Bapak Ibu mohon berdiri.
Ibu dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, sambutan dari Kepala SMA Negeri 3 Kundur. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Nasrul. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat karunia darinya pada hari ini bersama kita dapat berkumpul memenuhi undangan dari Ibu Priska Tarlian Nalar dalam rangka mendengarkan diseminasi beliau tentang modul 1.4 disiplin positif. Selawat beriring salam bersama kita hadiahkan kepada junjungan alam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang pada hari ini dapat hadir mengikuti pengimpasan atau diseminasi yang akan dilakukan oleh Ibu Priska Tarlian Nalar. Yang kami hormati calon guru penggerak Ibu Priska Tarlian Nalar yang pada hari ini akan mempresentasikan tentang diseminasi budaya positif kepada kita semua. Semoga nantinya kita bisa dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Semoga ilmu yang nanti Ibu Priska berikan kepada kita semua dapat kita terapkan di sekolah kita tercinta. Dan juga kami mengucapkan kepada Ibu Priska Tarlian Nalar terima kasih atas kegiatan berbaginya pada hari ini, dan kami selaku peserta pengimpasan atau diseminasi mengucapkan selamat kepada Ibu Priska yang sudah menuntaskan modul hingga sampai modul 1.4. Ini artinya bahwa Bu Priska hampir sudah menuntaskan modul 1-nya. Mungkin nanti akan masuk ke modul 2 dan modul 3 dan akhirnya nanti sampai ke workshop atau juga sampai gelar panen hasil ya Bu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita doakan sama-sama semoga Bu Priska tetap dapat menjalankan aktivitas CGP-nya dengan baik dan juga sukses dalam memberikan implikasi atau juga penerapan ke sekolah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan mewakili dari Bapak Kepala SMA Negeri 3 Kundur yang pada hari ini berhalangan hadir. Dan semoga kegiatan ini berjalan lancar, dan kepada Bu Priska kami ucapkan selamat dan sukses. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penjelasan tentang diseminasi modul budaya positif dan akan kami serahkan kepada Bu Priska. Kepada Bu Priska kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan ini. Adapun di sini saya sifatnya berbagi dan sharing kita bersama tentang budaya positif. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya ini ada pertanyaan pemantik. Di mana kita setuju atau tidak setuju kalau
hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju tidak? Kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju. Ada yang setuju? Tidak, Bapak Ibu semua tidak setuju. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju semuanya? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tentunya yang setuju ada alasannya dan yang tidak setuju juga ada alasannya. Kira-kira Bapak Ibu tadi yang setuju? Pak Nasro setuju atau tidak setuju? Tidak. Alasannya Pak? Baik, terima kasih Bu Priska Tarlianala. Perkenalkan, nama saya M. Nasro. Saya tadi menjawab tidak setuju karena menurut saya membersihkan halaman sekolah itu juga merupakan sebuah hukuman. Sementara tadi saya mengatakan bahwa hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak, Bu. Jadi menurut saya kalau membersihkan halaman, disuruh membaca dan disuruh apapun, anak itu misalnya disuruh push up, itu tidak dapat digunakan untuk meningkatkan disiplin anak. Karena sudah sering Bu saya lakukan, Bu. Kalau saya pikirkan, Bu, anak terlambat itu, Bu, saya suruh dia jalan jongkok, besoknya datang lambat juga lagi, Bu, masih. Jadi artinya hukuman itu menurut saya tidak dapat meningkatkan disiplin anak. Begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Nasro atas pendapatnya. Kita berikan aplaus dulu untuk Pak Nasro. Terima kasih. Bapak Ibu yang tadi setuju, kira-kira siapa? Ini kan pengalaman kita ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyanti. Saya setuju memberi hukuman anak dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman. Karena dengan memberikan hal positif ini, anak bisa meningkatkan disiplin. Contohnya, misalkan hari ini dia terlambat, kita berikan hukuman seperti menyapu halaman di depan kelas. Nah, ini dia akan menjadikan pelajaran untuk besoknya dia tidak akan lagi menyapu, dia tidak mau menyapu lagi. Karena kalau besoknya terlambat lagi, besok aku akan dihukum lagi. Nah, disinilah saya memberikan alasan kenapa saya menyatakan dia setuju. Oke, terima kasih. Oke, Bu Sri Mulyanti, terima kasih alasannya. Berikan aplaus untuk Bu Sri. Baik, Bapak Ibu, jadi itulah kita punya alasan. Kemudian yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini mungkin apakah di sekolah kita sering memberikan penghargaan, kemudian apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Kira-kira mungkin di kelas dilakukan atau dari pihak sekolah langsung secara keseluruhan ataupun di luar sekolah. Bisa? Boleh saya minta pendapatnya? Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Khairul. Seringkali saya membuat diskusi kepada anak yang berkelompok. Jadi kalau misalkan topik yang dibahas setiap kelompok itu topiknya bagus, pembahasannya bagus, pertanyaan bagus, saya selalu memberikan penghargaan. Dan terbukti di diskusi berikutnya yang lain juga terpacu untuk menampilkan yang bagus, sehingga nanti kalau bagus saya dapat reward dari guru mata pelajarannya. Berarti lebih memacu anak ya, Pak? Memacu dia termotivasi yang lain, karena yang lain dapat yang bagus, pembahasannya itu dapat reward, dapat penghargaan. Jadi yang lain pun kepingin terpacu untuk juga melakukan seperti itu, untuk dengan tujuan ya semoga diberikan penghargaan. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Jadi itu pengalaman Pak Rahmat di kelas ya, Pak? Setuju. Ya, berarti setuju. Ibu yang lain, Bapak, Pak Maswati, Bu Aisyah,
Pak Ali? Setuju. Setuju semua. Musri. Musri yang kurang setuju ya Bu. Alasannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hal ini saya tidak setuju. Mengapa saya mengatakan tidak setuju? Penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau kita berikan yang seperti itu, artinya setiap kegiatan kita kasih penghargaan untuk meningkatkan motivasi, nanti dia tidak akan timbul dari diri siswa tersebut, karena yang dipikirkan dia hanyalah penghargaan yang didapatkan. Dia tidak timbul dari diri sendiri. Oh, aku ini harus belajar, aku ini harus pintar, aku ini harus begini. Nah, jadi yang di kepalanya, yang dipikirkan itu hanya penghargaan yang diinginkan oleh anak tersebut. Jadi menurut saya tidak setuju untuk hal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri Mulyati. Jadi, oke, ada tambahan. Silakan Pak. Saya suka ini. Baik, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Sri. Selain yang disampaikan oleh Ibu Sri, bahwa itu tidak memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Selain itu juga memberikan efek atau pengaruh jangka panjang kepada siswa lainnya. Siswa lainnya akan merasa cemburu sehingga dia tidak lagi tertarik untuk belajar materi yang tentang pelajaran yang kita ajarkan seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik Pak Nasro. Jadi tadi ada rasa cemburu dari teman lainnya. Oke. Baik, untuk selanjutnya kita lihat sebenarnya bagaimana. Oke, di sini kita masuk melihat tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, untuk kali ini kita mencoba, saya berikan kertas. Ini berpasangan pas ya Pak Musman sendiri. Jadi ada berpasangan, saya kasih kertas. Di sini disimulasikan bahwa kertas ini adalah makanan kesukaan anak Bapak Ibu, yang makanan tersebut sangat langka dan sulit untuk didapatkan. Mungkin dalam setahun ini hanya inilah yang Bapak Ibu dapat. Ada. Ini makanan kesukaan anak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang memiliki yang satu orang, misalnya sebelah kiri lah ya, sebelah kiri yang memiliki ini makanan kesukaan anak tadi, atau untuk yang sebelah kanan, yang kiri sebelah kanan, sebelah kiri, oke, sebelah kiri adalah memegang makanan kesukaan anaknya. Nah, yang sebelah kanan ini adalah temannya yang menginginkan makanan ini. Entah untuk apa, itu tergantung dari teman sebelah kanan. Jadi teman sebelah kanan ini berusaha untuk meminta makanan dari teman yang sebelah kiri. Jadi berpasangan. Jadi ini digenggam. Misalnya begini. Misalnya ini kan, yang menggenggam kawan sebelah kiri ini adalah makanan kesukaan anaknya. Kawan yang sebelah kanan meminta, tapi memintanya terserah alasannya apa. Bagaimananya? Minta makanan ini, jadi harus balik ke kawan sebelah kanan. Bisa tidak kawan sebelah kanan meminta, membujuk?
Cek. Nah, Pengen dengar bagaimana Ibu ngerayu. Ini jalan. Bisa, ini dapat bisa. Kita rasa sedikit aja. Makanannya ini susah, dapatnya jadi sedikit pun tak ada, nanti banyak. Kalau bagi tak cukup. Jangan pelit lah. Nanti kalau Mbak ada makanan itu Mbak kasih makanan Mbak. Besok kalau beli lain baru kasih, tapi di sini tak usah. Ini ya, kita kan harus berbagi nih, gitu kan. Pengen sedikit aja rasa. Nanti kalau tunggu naik cukup dulu. Sedikit aja. Boleh. Boleh ya. Kayak mana caranya ya? Apa makanan itu? Apa memang di rumah ada makanan itu? Pengen tahu apa bentuk makanan itu? Makannya dapat jauh. Jadi Betul ya. harganya mahal. Sekarang online kan ada. Tak ada jual. Tak ada jual. Kalau bentuk makanan yang tak basi bisa dipesan lewat online kan? Ini tidak, ini makanan cepat basi. Ini kata kawan-kawan. Kayak apa ya? Minta sedikit aja. Dan kemungkinan betul dan es betul ya. Yang ada meleleh. Dan bisa ya? Ini kesian tapi tak bisa, cuma sedikit betul sedikit aja. Tak boleh pelit. Besok-besok lah kalau dapat lagi mah. Hari ini mau hari ini. Tak bisa, tak cukup pasal kalau anak ini tak cukup. Kayak mana ya? Tunggu dapat lagi kan nanti Tapi nanti kalau kemungkinan balik kayak mana ya? jangan ada kemungkinan, tak boleh cari kemungkinan. Teganian hatimu. Hati sedih tapi tak dapat, cuma sedikit, tak dapat cukup lagi. Sedikit aja. Kalau sedikit nanti tak rasa, jadi tak bisa penting lagi pesankan lagi. Kalau sekarang tak boleh. Probasi loh. Kalau orang rumah sih probasi tuh tak sempat kan yang makan. Karena ini baru dapat dikirim langsung ini, makanya dapat kasihkan anak ini itu betul-betul dia minta. Tak beli lah ya Allah. Berikan ini. Tak boleh, pokoknya tak boleh. Dipakai sih. Sedikit pun tak boleh. Mau tahu pun tak boleh makanan itu apa. Tak boleh, tak boleh buka. Buka pun tak boleh. Luar biasa kayak mana caranya ya. Kayaknya belajar harus merayu lagi. Bu Wati tidak berhasil, yang lain ada yang berhasil? Coba, Mbak Aisyah bisa nih berhasil nih. Kayak mana Pak Rayu? Maaf Bu Suli, Bu Raisa tak kasih, tapi ini barangnya cuma satu Bu Suli. Ya ampun, jangan tak dikit. Maaf Bu, belum bisa. Kalau Ibu rasa sedikit, nanti jadinya bekas Bu. Kita besar. Tolonglah Bu Suli, ngerti saya Bu Suli. Saya tak bisa kasih. Tak rasa, sedikit aja. Nanti, saya kemungkinan saya masih berpikir ya Bu Suli, kasih saya kesempatan untuk berpikir 5 menit aja, kasih apa tidak? Sedikit ada rasa, tak banyak kan? Karena Bu Suli sudah merayu saya dengan lemah lembut, dengan sopan, saya kasihlah sedikit untuk Bu Suli rasa ini. Terima kasih Pak, bersama Bu Suli. Alhamdulillah jadi ada yang berhasil. Nah, dari sini kita tanyakan. Jadi antara Bu Wati dengan Bu Wiwi tidak berhasil. Bu Wati kenapa tak berhasil mendapatkan kue tadi? Bentuk memaksakan tak mau ini, gitu kan. Jadi kita dengan seikhlasnya sukarela, gitu kan. Jadi untuk memaksakan buka tangan kan tak mungkin, gitu kan. Nah, jadi namanya kita
meminta ini tidak boleh memaksa. Tidak boleh memaksa ya Bu, dirayu. Tapi Dirayu tidak terdapat. terdapat. Ya, terdapat. Oke. Bu Erwinda kenapa tidak memberikan? Karena barang itu cuma sedikit, jadi kita membagikan memang teman, tapi ya kita memperhatikan lingkungan dulu. Makanya tadi bilang untuk anak dulu, karena barang itu cuma cukup untuk anaknya. Kalau udah dibagi karena dia buah, jadi kalau buah cuma sedikit kecil dibagi lagi, apa yang didapat? Nah, kalau begitu makanya karena buah itu cuma berapa biji, pas untuk anaknya bagi. Jadi kalau bagi tidak mungkin ngasihnya separuh, karena buah itu kecil. Itu kan. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu. Kalau Bu Isa tadi, kenapa memberi? Alasan saya memberi karena Bu Sulfi meminta dengan cara yang bisa. Oke, luar biasa. Jadi ada Bu Erwinda tidak memberikan dengan alasannya dan Bu Siti Nuraisa memberikan dengan alasannya. Jadi sebenarnya tadi untuk memberikan yang memegang kontrol siapa? Diri sendiri orang yang memiliki. Jadi begitu juga bagaimana dengan perubahan pendidikan. Kita lihat juga bagaimana jadi kita ingin merubah atau tidak itu tergantung dari diri kita sendiri. Baik, terima kasih. Kita lanjut. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, di sini ada tentang disiplin positif yaitu teori kontrol, teori pilihan Dr. William Hess. Kita lanjut. Disiplin. Bapak Ibu ada yang bisa berbagi apa itu arti disiplin? Dia bisa melaksanakan tanggung jawab dengan tepat waktu, atau yang tidak memolorkan pekerjaan, itu juga bagian dari disiplin. Tidak menunda-nunda. Ya, tidak menunda. Misal kerja itu berarti kan dalam kata kosong itu kerja, disiplin kerja. Berarti kalau misalnya kerja itu memang harus diselesaikan pada hari itu juga, ya harus dikerjakan dengan tepat waktu, sehingga itu berperan disiplin. Oke, baik, terima kasih Pak. Oke, di sini disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar Bapak Ibu? Jadi kita melakukan disiplin itu adalah sebuah patuh. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, betul Bapak Ibu? Apapun yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam tubuh untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah tahu semuanya profil pelajar Pancasila? Sudah ya Bapak Ibu? Belum? Itu sedikit-sedikit ya, profil pelajar Pancasila
adalah pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kemudian mandiri, lalu gotong royong, benar kritis, bertanggung jawab, kreatif. Kita nyanyi sebentar boleh? Sepertinya kita berdiri dulu Bapak Ibu, ada videonya jadi kita ikuti. Kita nyanyi bersama. Ayo boleh. Nah, berdua nyanyi. Itulah Bapak Ibu lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila yang sering juga kita bawakan di kegiatan kelima ya. Selanjutnya kita masuk ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap kuat memerintah diri sendiri. Benar Bapak Ibu? Nah, teori motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan dilakukan apabila saya tidak melakukannya? Ini termasuk motivasi eksternal. Kemudian ada yang namanya motivasi eksternal lagi, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Motivasi kan ada bermacam-macam. Ada yang kita karena takut dengan hukuman. Ada juga kita lakukan karena ingin mendapatkan imbalan. Kemudian ada namanya motivasi internal, yaitu dari dalam diri kita sendiri. Nah, yang sering kita lakukan, yang ada pada diri kita itu termasuk motivasi yang mana? Nomor 3. Oke, motivasi internal. Kira-kira dalam kita bekerja, melakukan pekerjaan kita, tugas kita sebagai guru, apakah
memang kita menyadari itu harus kita lakukan, atau agar kita tidak dihukum oleh kepala sekolah ataupun ada imbalannya. Nah, itu kita yang tahu ya Bapak Ibu. Kalau karena sertifikat dari keluarga itu termasuk eksternal. Kalau untuk jadi guru favorit Bu, Berarti kalau jadi guru favorit itu kita bagaimana? Kita melakukannya karena ada penghargaan. Jadi itu termasuk eksternal. Ada lagi Bapak Ibu? Berarti yang saya bilang tadi itu berarti anak-anak memiliki motivasi dari eksternal berarti. Eksternal, karena dia melakukan sesuatu itu karena ingin ada imbalan. Jadi itu termasuk eksternal. Kalau internal itu dalam dirinya sendiri, dia menyadari bahwa itu harus dilakukannya. Apakah itu salah? Tidak. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi yang kemungkinan dari beberapa contoh ini pernah kita lakukan di sekolah kita. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah ini Bapak Ibu misalnya yang piket, biasanya kita yang piket, ada anak terlambat, kita suruhlah anak tersebut buat di dalam kertas bukunya dan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Apa alasannya hukuman? Minta pendapatnya Bapak satu orang, Ibu. kalau menurut saya Bu, itu termasuk hukuman Bu. Kenapa hukuman? Karena menurut saya itu dia itu tidak bermanfaat untuk siswa itu tersendiri. Misalnya dia terlambat dan hubungannya dengan mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat lagi, apa manfaatnya itu? Jadi itu hanya menyakitkan siswanya saja Bu, ya kan? Jadi tidak ada namanya manfaat yang dapat dirasakan siswa, sehingga menurut saya itu masuk ke dalam hukuman. Ya, berarti Bapak tidak pernah melakukan hal ini ya Pak? Belum macamnya Bu. Belum sampai ke sini ya Pak, alhamdulillah. Kalau yang lain ada, Bapak Ibu yang lain ada, saya tidak akan terlambat lagi ditulis dalam kalimat. Atau pada saat proses pembelajaran, misalnya dia tidak buat tugas, jadi disuruhlah buat tugas, saya tidak buat tugas lagi sampai 100 kalimat. Dulu kan, mungkin dulu atau sekarang pernah dilakukan. Jadi kalau seperti itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman semua. Oke, ada semua hukuman ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut dengan lari mengelilingi lapangan. Hukuman. Termasuk hukuman atau hukuman? Hukuman semuanya, hukuman. Bisa konsekuensi. Berbeda ya Bu. Konsekuensi, oke, berbeda. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Tadi tak selesai Bu, saya tak nampak Bu. Kalau karena tidak hadir sekolah memang karena tak nampak Pak. Tapi kalau konsekuensi itu kalau misalnya dalam satu pelajaran mapel misalnya itu olahraga gitu, itu baru konsekuensi. Jadi dari Bu Priska baca tidak sampai selesai dan saya tidak nampak, makanya saya bisa bilang itu hukuman atau konsekuensi. Jadi kalau ini termasuk apa Bu? Kalau ini termasuk hukuman. Hukuman. Jadi sekarang semuanya hukuman. Oke, hukuman. Oke, baik. Lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman. Kalau semua hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi kertas
konsekuensi, Bu. Kenapa, Pak? Karena biasanya itu kesepakatan yang kedua olahraga kan. Karena dia terlambat pelajaran PJOK, jadi konsekuensi dia harus lari. Itu konsekuensi. Oke, hukuman. Tepuk tangan dulu Pak Kaswati. Oke, hukuman. Kenapa saya bilang hukuman? Karena setiap hukuman pasti ada setiap ada pelanggaran pasti ada hukuman. Karena melanggar terlambat 10 menit sudah terlambat karena melanggar peraturan, jadi dia mendapat hukuman. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi bagaimana sebenarnya? Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Nah, jadi begini. Yang pertama, satu sekali tadi itu berkalimat hukuman. Kita sepakat semua ya Bapak Ibu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, hukuman, sepakat. Murid diminta untuk push up, termasuk hukuman. Mengganti kertas tugas yang telah dicoret, konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena kertas temannya itu dicoret-coretnya, berarti dia harus bertanggung jawab. Berarti di sini dia diajarkan untuk bertanggung jawab. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Nah, itu juga konsekuensi. Lanjut, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah, termasuk hukuman. Karena tidak ada hukumannya, tidak ada manfaatnya, seperti itu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, termasuk konsekuensi. Kenapa dia konsekuensi? Kalau di sini hukuman, karena di sini dia terlambat hadir di sekolah. Kalau di sini pelajaran PJOK. Biasanya pelajaran PJOK awal sekali dia pemanasan di lapangan. Otomatis kalau dia sudah terlambat 10 menit, berarti dia belum memiliki lapangan. Jadi itu adalah konsekuensinya. Oke, sekarang kita masuk ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Kalau di dalam kelas itu ada peraturan, di sekolah juga ada peraturan. Kira-kira keyakinan kelas dan peraturan kelas itu adalah sama atau tidak? Tidak. Sama atau tidak? Salah. Salah atau betul? Salah. Salah. Kita lihat. Adalah salah. Keyakinan kelas itu dan peraturan kelas berbeda. Kalau keyakinan kelas itu kita sepakati antara guru dengan siswa. Kalau peraturan kelas biasanya ini dibuat oleh sebelah pihak saja, tidak dengan kesepakatan bersama. Lanjut. Keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul atau salah? Betul. Ya, betul. Lanjut. Oke, lanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia, kalau dilihat di sini ada penguasaan, kemudian kebebasan. Betul tidak Bapak Ibu? Kebutuhan kita butuh bebas? Butuh. Kalau dikekang rasanya enak tidak? Tidak. Kemudian ada kesenangan, pasti
nyaman. Begitu Pak Rahmat. Itu yang terjadi. Kemudian bertahan hidup. Pasti ya Bapak Ibu, kebutuhan kita bertahan hidup. Oke. Coba ini kita refleksi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kesenangan. Oke. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. 3, kebebasan. 4, penguasaan. 5, bertahan hidup. Oke, mantap Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, selanjutnya kita lihat tentang 5 posisi kontrol yang ini yang penting untuk kita ya. Kita nonton sejenak. Bukan seperti ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi apa nih Bapak? Biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Berarti kalau ini dia selamat ya Bu. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara lama, akrab, cenderung bersinggah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi
Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju. Baik Bapak Ibu, dari tadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi kira-kira kita termasuk ke bagian mana? Kalau dari video tadi ada 5, yaitu 1, pertama sebagai penghukum, kemudian sebagai membuat merasa bersalah. Kalau menghukum tadi dia diberikan hukuman, kemudian kalau membuat merasa bersalah anak itu. Kemudian nomor 3 posisi sebagai teman. Sebagai teman itu anak tersebut nanti diselamatkan oleh gurunya. Kemudian yang keempat dia sebagai pemantau. Kalau pemantau ini bagaimana? Berdasarkan data yang ada. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Kalau posisi sebagai manajer, peserta didik itu mengetahui sendiri atau dapat mencari solusinya. Seperti yang video tadi, jadi solusinya dia buat menghidupkan alarm ataupun minta bangunkan dengan kakaknya, seperti itu. Kita lanjutkan. Ia pendidik pada posisi ini. Kita lanjutkan dengan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini dapat kita terapkan pada saat ada permasalahan kepada peserta didik, di mana pertama kita memvalidasi kebutuhan, kemudian pertama kita menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, baru nanti kita menanyakan suatu keyakinan anak. Seperti yang contoh video sebagai manajer tadi, jadi dia kan tahu tuh keyakinannya apa, kemudian solusinya apa. Kita lihat contoh dari penerapan segitiga restitusi.
dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Jadi ini contoh penanganan kasusnya ya Bapak Ibu. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah lulus padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan bersabar. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu.
dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang baik untuk diri? Atau kelas yang kita yakini dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Kita membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan lebih. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu, itulah jalannya pelaksanaan segitiga restitusi. Jadi jika ada permasalahan peserta didik yang agak berat, bisa kita gunakan dengan segitiga restitusi ini. Tapi kalau memang masalahnya ringan, bisa kita langsung tanya kepada keyakinan apa yang diyakini. Sekian presentasi saya tentang budaya positif. Jika ada kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi budaya positif dari Bu Priska. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan tentang budaya positif tersebut. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh foto bersama? Sudah tahu kan semuanya? Jadi hal-hal apa yang akan kita kesepakatan kelas, terus kamu tulis ya. Ini ada 3 warna. Jadi 1 orang boleh 3. Nanti ditempelkan di depan.
nyaman. Saling apa? Satu aja ya. Kelas 10, Ogi Nabiawan, segera ke majelis guru. Bagaimana kawan kemarin? Kawan kamu mana? Tidur. Ya. Ya. Ini tidur di musola ya. Hari ini yang tak datang, dia tak datang. Dia sama kakak lagi bahas tentang ibu doa jalan. Dia panitia nih. Ada mana? Udah? Udah semuanya? Belum? Kita berbarisan ya. Nah, ini barisan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Barisan pertama tempel di sini. Bawahnya. Oke, silakan ditempelkan di barisan masing-masing. Ya. Jangan ditekan. Diurutkan aja. Barisan 2.
kelompokkan untuk dijadikan kesepakatan kelas. Pertama yang dilihat dari sini. Ini saling menghargai ketika teman lagi bertanya, boleh? Boleh. Menghargai ketika teman sedang bertanya. Ini berarti saling menghargai ya? Ya. Kemudian masuk tepat waktu. Jika terlambat akan dikenakan konsekuensi. Masuk tepat waktu berarti itu apa? Termasuk apa? Disiplin. Ini kita bikin disiplin waktu. Oke. Masuk kelas tepat waktu sama ya? Sama. Berbicara sepertinya di saat guru sedang mengajar. Berarti kenapa ini dibuat? Supaya nyaman kan? Berarti kita tetap harus saling menghargai. Termasuk sini ya? Oke, ini sudah. Harus kompak satu sama lain. Berarti itu termasuk poin apa? Apa? Kompak. Kekompakan kelas. Kemudian ini tadi sudah harus saling menghormati satu sama lain, sudah ya? Menghargai. Kemudian ini selalu senantiasa berpakaian rapi. Berarti tetap termasuk disiplin apa? Disiplin diri dan disiplin waktu boleh di sini? Boleh. Dan disiplin diri. Kemudian tidak keluar kelas setiap pelajaran berlangsung. Termasuk disiplin diri ya? Dan harus kompak sudah. Saling menghargai satu sama lain sudah. Wajib piket kelas sebelum pulang sekolah. Diri. Saling menghargai pendapat teman termasuk saling menghargai. Saling menghargai satu sama lain sudah. Masuk kelas tepat waktu sudah. Saling menghargai dan menghormati dan menghormati. Oke. Kemudian mengadakan ice breaking kelas. Mungkin kamu juga ice breaking. Kalau mengadakan ice breaking ini kalau belajar ya. Masuk kelas ke waktu sudah, saling menghormati, oke. Mengikuti pembelajaran di kelas dengan semangat dan ceria. Berarti harus bahagia kan? Atau saling memotivasi diri dan memotivasi teman-temannya. Kalau buat suasana kelas nyaman boleh juga. Oh boleh, berarti itu termasuk menjaga kenyamanan. Menjaga kenyamanan. Menjaga kenyamanan kelas. Berarti dari diri sendiri kan? Menghargai dan termasuk ya. Kemudian sebelum pelajaran selesai melakukan breaking tak termasuk ya. Sebelum masuk ke pembelajaran bersihkan lingkungan kelas. Berarti menjaga kebersihan kelas. Sudah belum? Menjaga kebersihan kelas. Saling support dengan menghargai masukan pendapat sama lain. Saling memberikan motivasi ya. Saling memotivasi ya.
kebersihan oke, sudah saling menghormati.